Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramar Saputra dengan NIM 2390953003 dari kelompok 24 Praktikum Sistem Kendali. Hari ini saya akan melakukan uh, jawaban dari soal-soal responsi awal dari modul 2, yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Next. Untuk soal yang pertama, jelaskan apa itu diagram blok dan komponen-komponen penyusun diagram blok sistem pemanas di bawah ini. Di sini ada sebuah blok sistem pemanas yang dimana untuk jawabannya itu sendiri, yang pertama itu adalah komponen-komponennya. Jadi komponennya itu di sini ada 9, yaitu ada set point, error, controller, aktuator, proses atau oven, disturbances, kontrol variabel atau temperatur, temperatur sensor, dan feedback loop atau proses variabel atau PV dalam pengendalian sebuah sistem kendali. Dan untuk diagram bloknya itu adalah diagram yang menggambarkan tahap pengendalian sebuah sistem kendali. Dan untuk pembagiannya itu juga ada 4. Yang pertama itu adalah panah-panah. Itu merupakan garis sinyal yang menggambarkan arah dan aliran sinyal dari diagram blok tersebut. Lalu tersebut ada kotak, itu adalah subsistem atau plan, yang dimana itu adalah karakteristik tahapan dari blok itu sendiri berupa suatu fungsi. Lalu yang ketiga itu adalah lingkaran atau summing point atau titik penjumlahan, yang mana titik penjumlahan ini dari dua sinyal atau lebih. Dan untuk yang terakhir itu adalah branch point atau titik percabangan, yang mana itulah titik percabangan dari dua sinyal terlebih. Dan untuk soal kedua, jelaskan pengertian blok diagram dan fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Nah, untuk sistem kendali lingkar terbuka itu adalah sebuah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Dan untuk diagram blok sistem lingkar terbukanya seperti ini, yang dimana untuk fungsi alih sistem sendiri itu CS per RS itu akan sama dengan gas. Lalu untuk sistem kendali lingkar tertutup adalah sebuah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Dan kita bisa lihat di sini adalah merupakan diagram blok sistem lingkar tertutup. Dan untuk fungsi alihnya itu adalah CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS HS. Dan untuk soal nomor 3, apa itu konstanta pengalih dalam KP beserta fungsi dan pengaruhnya terhadap sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Nah, kita harus mengenal itu adalah KP. KP atau konstanta pengalih adalah nilai yang digunakan untuk memperkuat sinyal sebelum memasuki sebuah plan atau subsistem. Dan di sini terdapat dua, yaitu diagram blok sistem kendali lingkar terbuka dengan konstanta pengalih. Nah, di mana kita melihat bahwa terdapat KP dalam sistem kendali terbuka. Yang dimana untuk fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka dengan tambahan konstanta KP itu sama dengan CS per RS sama dengan KP dikali GS. Dan untuk diagram box sistem lingkar terbuka dengan konstanta pengalih
itu sama, cuman terdapat KP di sebelah sumnya. Dan untuk fungsi alih sistem lingkar tertutup dengan konstanta pengalih yaitu CS per RS sama dengan KP dikali GS ditambah 1 ditambah KP kali GS kali HS. Lalu untuk soal nomor 4, jelaskan apa itu pengendali PID dan macam-macam variasi beserta persamaan dan diagram bloknya. Jadi itu terdapat 6. Sebelum itu kita harus mengenali pengendali PID. Pengendali PID adalah sebuah pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performa sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Nah, untuk tipe-tipe dan macam variasi itu sendiri terdapat 6. Untuk yang pertama itu adalah pengendali proporsional, yaitu digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien dan sehingga menghasilkan output yang semakin naik input. Dan untuk diagram bloknya di sini bisa kita lihat hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dalam domain waktu, yaitu UT sama dengan KP dikali ET. Atau dalam domain Laplace kita bisa menulisnya yaitu US per ES itu sama dengan KP. Nah, untuk pengaruh nilai P-nya itu sendiri, kita lihat dari nilai KP-nya. Jika KP-nya itu diperkecil, maka respon sistem semakin lambat dan responnya semakin lama. Jika KP-nya diperbesar, maka respon sistemnya semakin cepat dan responnya semakin singkat. Dan jika KP-nya terlalu besar, maka respon sistemnya tidak stabil atau terjadi overshoot atau osilasi terlihat jelas. Catatan untuk nilai KP-nya itu bisa diatur sedemikian rupa untuk mengurangi steady state error tapi tidak menghilangkannya. Lalu ada tipe kedua itu adalah pengendali integral, yaitu digunakan untuk menghilangkan steady state error, menghasilkan output yang lebih besar atau lebih kecil ketika error inputnya itu sama dengan 0. Dan di sini juga terdapat itu sebuah diagram blok yang dimana nilai error E diumpatkan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U. Di mana untuk rumusnya itu yaitu DUT per DT itu sama dengan KI kali E kali T. Di mana untuk mencari UT-nya itu kita integralkan kedua sisi yang dimana UT sama dengan KI kali integral dari 0 ke T, T dt. Atau dalam domain Laplace bisa kita tulis US per ES sama dengan KI kali S. Dan untuk pengaruh pengendali I-nya itu adalah jika sistem diberi KI, maka pengaruh respon sistem akan semakin lambat. Jika sinyal diberi KI dan sinyal ESS itu sama dengan 0, maka outputnya itu kan tetap bertahan pada nilai sebelumnya. Namun jika sistem diberi KI tapi sinyal ISS-nya itu tidak sama dengan 0, maka outputnya menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ES dan nilai KI sendiri. Dan jika KI-nya itu sangat besar, maka semakin cepat error hilang, tapi osilasinya meningkat. Lalu yang ketiga itu adalah pengendali derivatif, yaitu digunakan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point, yaitu menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, tetapi tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Ya, untuk diagram bloknya seperti terlihat,
Nah, untuk sinyal kontrol U-nya bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error E-nya. Maka T-nya itu sama dengan KI dikali DET per DT. Maka dalam domain Laplace bisa kita tulis US per ES itu sama dengan KD dikali S. Dan untuk pengaruh pengenali D-nya itu, jika sistem diberi KD, maka pengaruhnya itu adalah tidak ada output jika tidak ada perubahan input. Jika sistem diberi KD dan nilai errornya berubah terhadap waktu, maka outputnya itu akan bergantung pada nilai KD dan laju perubahan error. Jika KD ditingkatkan, maka stabilitas meningkat, namun operasinya berkurang. Catatan, jika kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup sempit, yaitu pada peroleh peralihan, maka pengontrol diferensial tidak pernah digunakan pada kontroler lainnya. Lalu ada pengendali profesional integral. Itu digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Bisa kita lihat diagramnya, yaitu dengan UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral dari 0 ke T ET DT, dengan KP-nya itu suku penguatan profesional dan TI adalah waktu integralnya. Dalam domain Laplace bisa kita tulis US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah 1 per TIS, atau sama dengan KP kali 1 ditambah TIS per TIS. Dan untuk pengaruhnya, jika sistem diberi PI, maka responnya akan menjadi lebih baik. Tidak mengembalikan error pada nilai 0, tapi menjaga nilai konstan sepanjang T dan overshootnya tinggi. Namun ada catatan, jika KI-nya itu lebih besar dari KP, untuk mencegah overshoot berlebihan agar ESS-nya itu hilang. Lalu untuk adalah pengendali PD, itu adalah pengendali profesional derivatif digunakan untuk optimalkan kerja dari pengendali proporsional. Di sini kita lihat bahwa diagram blok bahwa nilai UT itu sama dengan KP kali ET ditambah KP kali TD DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dari TD yang merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace bisa kita lihat US per ES itu sama dengan KP dikali 1 tambah TDS. Nah, untuk pengaruh pengendali PD-nya itu, jika sistem diberi PD, maka respon sistemnya menjadi cepat, bekerja pada saat nilai error rendah, dan overshoot-nya rendah. Namun terdapat catatan jika KP-nya lebih besar dari KA untuk mempercepat respon sistem dan juga meredam overshoot. Lalu yang terakhir adalah pengendali profesional integral derivatif atau PID yang menggabungkan profesional, integral, dan derivatif. Yang dimana untuk rumus T-nya itu adalah sama dengan KP kali ET ditambah KP per TI integral dari 0 ke T ET DT tambah KP kali TD DET per DT. Jadi mana KP itu adalah suku penguatan proporsional, TI adalah waktu integral, dan TD adalah waktu derivatif. Dan domain Laplace-nya bisa kita lihat yaitu KP itu dikali 1 tambah TIS tambah TI kali TDS kuadrat per TIS. Untuk pengaruh PID-nya itu respon transient jadi lebih baik, ESS-nya hilang, dan overshoot-nya rendah. Untuk soal kelima,
parameter tanggapan dari peralihan sistem OD2, yaitu terdapat 6, yaitu time constant atau TC, waktu yang dibutuhkan sistem mencapai nilai 63,2 dari nilai akhir. Ada rest time, waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100, 10 sampai 90%, dan 5 sampai 95% dari nilai akhir. Lalu yang ketiga itu adalah setting time, waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5%, 2%, atau 0,5% dari nilai akhir. Lalu ada delay time, waktu yang dibutuhkan mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Lalu ada maksimum overshoot, nilai puncak maksimum dari respons sistem diukur dari nilai sistem saat steady state. Mana persen MP-nya itu adalah CTP kurang C tahingga per C tahingga dikali 100%. Lalu ada time peak, waktu yang dibutuhkan respon mencapai puncak pertama dari overshoot. Lalu soal terakhir, sederhanakan diagram blok tersebut. Untuk langkahnya itu adalah langkah-langkah menggabungkan jalur serinya, yaitu di mana G1 kali G2 itu sama dengan G1 kali G2 H2 kali H3 itu sama dengan H2 kali H3. Yaitu bisa kita pecah, yaitu H1-nya akan menjadi sini. Yang dimana gabungkan loop pertama menggunakan rumus umpan balik tertutup. Lalu yang untuk yang seri itu gabungkan jalur maju C1 tambah C2 sehingga hasilnya begini. Dan untuk susun fungsi alih totalnya yaitu CS per RS sama dengan C2 kali 1 tambah C1 kali G1 G2 per 1 tambah G1 G2H1 per G1 G2 per 1 tambah G1 G2H1 kali H2 per H3. Ini mana kalau kita sederhanakan, dia akan mendapatkan hasil yang fungsi CS per RS yaitu C2 kali 1 tambah C1 G1 G2 per 1 tambah G1 G2 kali H1 tambah H2 H3. Yang dimana itu merupakan GS yang terdapat pada fungsi alih sistem diagram blok. Mungkin itu sekian dari responsi video saya selama ini. Mohon maaf ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.